kita mulai saja ya malam ini, Zoom malam ini bersama dengan Pak Sin Sekim ya, membahas rahasia keperkasaan pria ya. Jadi sebelum membahas masalah ini, saya akan share screen dulu sedikit kita berbicara mengenai, bisa dilihat Bapak-bapak Ibu-ibu? Kelihatan? Bisa, Pak. Bisa ya. Siap. Oke, sebentar ya saya. Oke. Jadi Pride International di tahun 2021 sudah muncul ya di berkantor pusat di Malaysia, Kuala Lumpur, dan Indonesia adalah salah satu daripada cabang langsung dari Pride International ya. Jadi apa sih yang membuat Pride ini mau untuk memegang produk ini di Indonesia? Karena produk ini luar biasa. Ya, produk ini sungguh benar-benar merupakan produk yang masa depan, produk yang sedang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia ya. Bahkan katanya terakhir-terakhir ini juga bukan hanya manusia yang bisa menggunakannya, binatang juga sudah menggunakan, termasuk tumbuhan sudah dipakai untuk alat ini. Jadi sih apa sih produk ini yang merupakan unggulan dari kita? Pertama-tama yaitu berupa iTera Care ya. Ini dia iTera Care. Sebentar ya. Oke. Nah, produk iTera Care ini merupakan satu produk yang merupakan produk teknologi tinggi 6G ya, yang mempunyai kemampuan untuk memperbaiki, melancarkan peredaran darah kita ya. Jadi di gambar ini kita lihat itu ada iTera Pro dan Classic ya. Ini adalah salah satu contoh produk kita karena kita ada beberapa sebenarnya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau tahu, ingat ya, di zaman dulu di Yunani kuno ada seorang ahli kedokteran, bapak kedokteran yang bernama Hippocrates. Beliau mengatakan, jika ada cara untuk memanaskan tulang, maka semua penyakit bisa hilang. Ya. Kemudian ada lagi Bapak Albert Einstein, ini cukup terkenal ya. Dia juga mengatakan apabila ada pengobatan frekuensi, itu adalah pengobatan masa depan. Ya. Jadi dengan landasan dasar ini, maka Pride International itu memegang sebuah produk iTera Care yang berbasis, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, yang sudah diramalkan oleh para ahli dulu, yaitu iTera Care yang memakai gelombang frekuensi terahertz. Dan dia bisa memakai ada suhu panas, dia bisa nembus sampai 20-30 cm ke dalam tulang kita ya, bisa menembus sampai ke tulang kita ya. Salah satu dari 10 teknologi yang paling maju yang mengubah dunia yaitu terahertz, di mana sudah meliputi kesehatan, di bidang kesehatan, sains, militer, pertanian, komunikasi, dan sebagainya ya. Orang Jepang ngomong, otoritas Jepang mengatakan gelombang cahaya terahertz adalah sebagai cahaya kehidupan. Kenapa demikian? Karena terahertz ini ya memberikan kesempatan hidup baru bagi sel-sel di dalam tubuh kita. Dia bisa membantu meregenerasi sel di dalam tubuh kita, bahkan sampai ke tingkat stem cell ya. Jadi luar biasa ya. Nah, gelombang terahertz itu apa sih ya? Di mana sih gelombang terahertz itu? Gelombang terahertz itu ada di sini. Gelombang terahertz ini ada sini ya, yang merupakan kita gelombang elektromagnetik antara microwave ya, ya, di sini microwave dan infrared. Jadi ada di tengah-tengah gelombang warna hijau ini. Jadi panjang gelombangnya ini lihat nih, stabil. Kalau panjang infrared dia lebih rapat.
Ya, makin rapat itu radiasinya makin besar dan tingkat resikonya lebih besar ya. Kemudian terahertz ini merupakan frekuensi kita gelombangnya antara 30 UM sampai dengan 3000 UM. Dan perangkat ini sama dengan frekuensi di sel manusia normal, yaitu antara 2 hingga 17 terahertz, menghasilkan jutaan getaran setiap detiknya. Artinya gini, setiap kali dipakaikan ke tubuh kita atau diblowkan ke tubuh kita, dia akan beresonansi ya, bergetar jutaan kali setiap detiknya ya. Jadi ini dia ya, dia frekuensinya sama dengan manusia normal, menghasilkan getaran jutaan kali. Jadi sel manusia punya tubuh, selnya bulat-bulat seperti ini, ya ada ini. Tapi ada beberapa, misalnya kita kurang minum, ada masalah gangguan, itu terjadi gumpalan-gumpalan. Jadi dengan adanya bantuan ini, dengan resonansi ini, dia akan membantu agar gumpalan-gumpalan itu bisa teruraikan. Sel-sel darah kita yang nggak normal, yang maksudnya yang kurang sehat, akan disehatkan. Peredaran darah kita yang kurang lancar akan dilancarkan. Energi atau qi di dalam peredaran darah kita yang kurang kuat akan terbantukan ya. Ini merupakan kombinasi teknologi dari sitologi Cina dan Barat ya. Nah, proyek internasional dan perusahaan gesang teknologi ya sudah yang bermarkas di Nanjing ya. Sejak tahun 2015 sudah ya. Sejak tahun 2015 sudah meriset ya, mendirikan ini. Lihat ya, di sini ada 6 tahun sejarah ini di tahun 2016. Ini dibuat tahun 2021. Produknya besar-besar dan mahal sekali ya, dan mahal sekali ya. Ini dia perangkat pertama di tahun 2015, 3 juta RMB. RMB itu sekitar 2000 lebih ya, kita ngomongnya sekitar 6 miliaran. Ini yang pertama ya, 6 miliaran. Yang kedua ini US dollar sebenarnya ya, ini 600 jutaan yang kedua. Nah yang ketiga, generasi ketiga di tahun 2019. Nah ini dinamakan iTera Pro, sampai sekarang masih dipergunakan. Itu yang ada di gambar pertama, yang merupakan kombinasi gelombang panas dan cahaya. Merupakan konsep terbaru dari perangkat terapi yang berfokus pada terapi di titik tubuh manusia. Ya, 2021 generasi keempat iTera Care muncul dan diperbaharui dengan banyak teknologi yang luar biasa, yaitu selain terahertz dia ada kuantum, kemudian ada lagi teknologi kuarsa optik, ini dia ya, iTera Care klasik namanya. Kemudian iTera Care ini bekerja dengan 5 prinsip ya. Jadi satu, dia mengaktifkan dan memperbaiki sel ya. Jadi dia membantu memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita agar sel-sel di dalam tubuh kita ini misalnya yang sudah lemah, yang sudah mau mati, itu nanti didetoks. Kemudian sel-sel yang lemah akan disehatkan. Kemudian dia membantu meregenerasi sel, membuat sel ini lebih kuat, lebih lincah. Nah, apabila kita punya sel-sel dalam darah kita itu makin sehat, makin kuat, otomatis imun kita makin kuat nggak? Pasti. Kemudian imun kita makin kuat, kita makin tubuh kita makin berenergi nggak? Ya, makin perkasa nggak kalau untuk pria nanti ya, sesuai dengan ini. Jadi ini membuat kita punya tubuh ini lebih mantap ya, lebih perkasa gitu jadinya, lebih berenergi gitu ya. Kemudian dia juga membantu membuka jalur energi di dalam tubuh kita melalui titik-titik meridian, artinya membuka blokir-blokir dan sebagainya ya. Jadi kita bahas satu persatu ya. Jadi alat ini bisa dia, selain itu dia bisa mendetoksinasi dengan sistem limfatik dengan cepat, kemudian menghapus retensi air dengan cepat, meningkatkan mikrosirkulasi di dalam darah kita. Ya.
Jadi 1 kali terapi sama dengan 10 kali akupuntur, 20 kali Beckham, 30 kali guasa, 40 kali pijat. Ya, jadi ini luar biasa, ya luar biasa alat ini ya. Kemudian kita bahas satu persatu daripada 5 fitur ini ya. Satu, dari sisi keamanan, ya. Produk kita sudah bersertifikat dan dipatenkan keamanannya. Sudah ada banyak 62 riset dan penelitian. Ya, jadi bukan produk yang asal-asalan, tapi sudah benar-benar diuji. Tes frekuensinya, gelombangnya, suhunya, ketahanannya, kemampuannya ya. Nah, penetrasi ya. iTera Care ini melalui frekuensinya dapat menembus 20 hingga 30 cm ke dalam tubuh kita. Jadi kalau bisa kita ngomong, kalau orang yang kurus ya bisa tembus dari depan sampai belakang ya. Sehingga mencapai sumsum tulang, pembuluh darah mikro dan kapiler. Ini meningkatkan sirkulasi mikro dan menghilangkan kelembapan tubuh di dalam tubuh manusia ya. Kalau kita misalnya dia orang yang sering begadang, kurang masuk angin gitu ya, itu badan kita itu nggak enak ya. Dengan alat ini dia bisa membantu mencegah menembus daripada di dalam tubuh kita sehingga meningkatkan sirkulasi mikro dan menghilangkan kelembapan di dalam tubuh. Nah, luar biasanya lagi alat ini, dia bisa mengidentifikasi ya di mana ada daerah-daerah titik-titik yang bermasalah, misalnya terjadi blokir, ada blokir ya, atau ada misalnya ada lagi penyumbatan, adanya plak-plak apa, nah itu dia bisa membantu ya, dia memperbaiki sel-sel yang rusak, mencairkan sel-sel yang tidak sehat, membuka blokir pembuluh darah dan melakukan detoksinasi ya. Jadi ini luar biasanya alat ini. Kemudian dia bisa mengaktifasi ya. Jadi gini, kalau orang-orang atau orang tua lah biasanya ya, kalau mereka nggak sehat itu biasanya kalau dipegang tangannya, pegang kakinya, apa rasanya? Dingin. Ya, ada rasa dingin. Kenapa? Karena suhu tubuhnya menurun. Ya, kalau banyaknya penyumbatan, banyaknya misalnya blokir-blokir, ataupun sel-sel yang tidak sehat, ataupun peredaran darah yang nggak lancar, itu membuatkan suhu tubuh kita itu jadinya kurang stabil atau bisa menurun ya. Dengan membantu dengan alat iTera Care ini bisa membantu menaikkan sistem menaikkan suhu badan sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bahkan bisa mengaktifkan sel yang lemah dan tidak aktif ya. Banyak penelitian sudah teruji bahwa setiap 1 derajat suhu naik dari tubuh kita, maka kekebalan tubuh kita tuh bisa naik 5 kali lipat. Ya, jadi kalau suhu kita naik 1 derajat, kita berarti kita kekebalan tubuh imun kita itu naik 5 kali lipat. Ya, jadi luar biasa ya. Terus produk ini juga mudah dipergunakan ya, mudah dioperasi, friendly user, anak-anak siapa aja bisa dipergunakan, dia bisa dipergunakan di rumah. Bukan oleh ahli saja, bukan oleh para dokter aja ya. Nah, ya jadi ini luar biasanya. Kemudian ini ada 8 tahap untuk kesehatan yang lebih baik. Satu, dari produk ini dia bisa menghilangkan sel yang tidak sehat. Jadi ketika alat ini dipakaikan ke tubuh kita, daerah-daerah yang di mana ada tidak lancar peredaran darah, ada sel-sel yang tidak sehat atau ada penyumbatan, di situ akan terasa lebih panas atau tidak nyaman. Berbeda dengan daerah lain yang tidak bermasalah. Jadi dengan memakaikan alat ini, iTera Care ini, maka dia bisa membantu menghilangkan atau memusnahkan sel-sel yang tidak sehat itu,
melancarkan peredaran darah di daerah-daerah itu, daerah tersebut ya. Energi frekuensi dari TRHS ini bisa menghilangkan semua sel-sel yang tidak normal ataupun abnormal atau bermutasi saat diserap itu. Jadi ini luar biasa, termasuk yang gumpal-gumpal itu juga bisa dibantu. Kemudian mengaktifkan sel inert ya, sehingga sel-sel yang tidak aktif, kemudian daya serap tubuh itu akan lebih bagus. Kemudian dia membantu dengan lancarnya peredaran darah, sel-sel yang makin sehat, maka eh, Tuhan menciptakan tubuh kita ini sebenarnya bisa self healing ya, bisa menyembuhkan diri sendiri. Dengan imun kita kuat, peredaran darah kita makin lancar, sel darah kita makin kuat, energi di dalam tubuh kita makin bagus, maka tubuh kita nanti bisa menyembuhkan diri sendiri. Ya, jadi frekuensi terahes ini bisa menginduksi dan memperkuat molekul DNA di mana ia meningkatkan sel-sel tubuh yang memperbaiki diri sendiri ya, bisa self healing ya. Kemudian dia bisa membantukan membersihkan meridian dan limpatik ya, meridian yang membuka blokir-blokir meridian, merangsang titik-titik akupuntur. Jadi kita memakai sitologi barat dan timur ya. Kita juga memakai titik-titik akupuntur di dalam tubuh untuk membantu mempercepat penyembuhan di dalam diri kita. Ya, memurnikan darah dan meningkatkan laju metabolisme di dalam tubuh kita. Ya, kemudian dia meningkatkan mikrosirkulasi di dalam darah kita. Ya, dia membantu melebarkan, mengurangi retensi aliran darah, ya, dan vikositas, meningkatkan sirkulasi darah kita. Kemudian mengatur kelenjar. Banyak orang yang mempunyai gangguan hormonal, gangguan daya serap tubuh, ketidakseimbangan dalam tubuh ya. Dengan membantu dengan memakai air itu dia membantu kelenjar sehingga membantu keseimbangan di dalam tubuh kita termasuk kelenjar endokrin dan banyak ya sebenarnya ya kelenjar-kelenjar di tubuh kita ya yang termasuk hormon-hormon di tubuh kita itu bisa dibantu ya. Keseimbangan tubuh juga bisa dibantu ya. Kemudian menghilangkan retensi air ya. Orang yang mempunyai retensi air yang berlebih, kadang-kadang bengkak di sana, bengkak di sini, atau misalnya sakit di sana, sakit di orang tua terutama ya, seperti dia mau mati lah, atau apalah, atau naik pesawat misalnya dia cepat bengkak, duduk lama cepat bengkak, itu dia bisa bantu ya. Jadi ini dia bisa mengurangi retensi air, melancarkan peredaran darah sehingga air itu bisa mengalir dengan baik dan darah termasuk darah ya. Kemudian sirkulasi ya, membersihkan kotoran dalam darah, membersihkan penyumbatan-penyumbatan ya, melembutkan peredaran darah. Jadi kita punya pembuluh darah itu dibuatnya jadi lebih elastis, lebih fleksibel, lebih lebar sehingga darah kita mengalirnya lebih bagus. Ya. Kemudian Aithera Care tidak cocok untuk apa? Jadi bukan semuanya bisa saja, tapi bisa tidak cocok untuk dia sangat bagus untuk peradangan, rinitis, ya, berbagai sakit bahu, leher, sendi, pinggang, kepala, linu, ini bagus sekali. Kemudian tadi inflamasi, prostat, segala macam ya, itu bagus sekali. Kemudian penyumbatan-penyumbatan ya, meridian, limpatik, varises, penurunan berat badan, insomnia, diabetes, tekanan darah tinggi, bagus sekali untuk ibu-ibu ya, untuk jerawat ya, noda atau flek ya, anti berbagai masalah kecantikan misalnya kantong mata lah, kerutan-kerutan lah, itu bisa dibantu, penyakit-penyakit kulit juga bisa dibantu. Jadi luar biasa alat ini ya, tapi tidak direkomendasikan untuk orang yang sedang hamil atau sedang haid, tunggu dulu haidnya berhenti baru dipakai. Ya, kalau sedang haid jangan, karena bahaya, karena takut darahnya nggak berhenti, ya, malah berlebihan begitu. Orang hamil takutnya anaknya ya terganggu ya, jangan dulu. Orang yang mempunyai penyakit akut,
ya tiba-tiba, ya itu jangan lah ya. Kemudian orang yang mempunyai sakit jantung dan yang penyakit bawaan, misalnya klepnya tinggal satu, ya, atau ada gangguan yang parah di dalam tubuh, sudah pasang alat di dalam, nah itu sebaiknya jangan. Kemudian orang yang mempunyai objek yang ditanam, udah pasang pen, pasang ring, di daerah yang pasang pen, jangan dipakaikan, jangan di-blow. Di daerah ring, jangan. Misalnya kalau dia ada pen ya, misalnya. Kalau kita blow di daerah pen, maka pennya akan panas. Ya, begitu panas kan mengganggu dan berakibatkan malah masalah nanti jadinya ya. Kemudian orang yang sedang terluka ya, misalnya jatuh motor sedang luka, jangan dipakai, atau patah, jangan dulu. Nanti darahnya ngocor terus ya. Jadi itu memang tidak disarankan untuk itu. Oke. Jadi kira-kira demikian saja dari saya. Nanti mungkin kita ada tambahan dari Pak Dr. Sinsekim ya. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut oleh Pak Sinsekim ya. Silakan Pak Sinsekim. Selamat malam Pak Sinsekim. Masih di mute Pak. Selamat malam Pak Hartono. Ya. Presentasi yang luar biasa yang mengingatkan saya kembali. Ya, malam ini terima kasih saya masih diberikan kesempatan oleh Pride Indonesia untuk menyampaikan presentasi. Ya, selamat malam kepada semua peserta Zoom. Semoga semua sehat selalu. Salam sukses dari Sinsekim. Malam ini saya akan menyampaikan yaitu rahasia keperkasaan, ya, rahasia keperkasaan pria. Nah, sebenarnya kalau maaf ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau sementara di mute dulu ya, saya tolong di mute dulu ya. Pak Sinsekim lagi di mute itu. Siap, oke. Oke, kita lanjut lagi. Ya, rahasia keperkasaan pria. Nah, ini kenapa sampai pria itu tidak perkasa, ya? Tentunya kalau dia tidak perkasa, pasti ada penyebabnya. Kalau sampai dia perkasa pun juga ada penyebab juga. Kenapa dia bisa perkasa? Di sini saya akan membahas, ya. Judulnya memang kelihatannya hanya untuk ini ya pria ya, padahal untuk laki-laki juga penting ini supaya dia bagi yang sudah punya suami bisa mengetahui sehingga nanti jadi bekal pengetahuan ini buat suaminya. Sebelumnya Pak Sinsekim nih sebentarnya saya ini interupsi sebentar. Ini maaf nih Zoom-nya ini maaf ya, nggak ada anak-anak ya di sini ya hari ini ya. Supaya jangan nanti ini, karena Pak Kim ini mau bahas tuntas nih, luar biasa ini ya. Jangan ada anak-anak lagi di sini ya. Ini masalah orang dewasa ini sekarang. Silakan Pak Kim. Terima kasih Pak Hartono diingatkan ya, diingatkan saya tuh sampai lupa tuh. Terima kasih Pak Hartono. Ya, jadi kenapa ya pria itu menjadi perkasa? Ya, kenapa juga ya pria itu menjadi tidak perkasa? Pasti ada pendukung penyebabnya dia bisa perkasa, pasti ada penyebabnya dia juga tidak perkasa. Nah, saya mau bahas di sini mengenai kenapa pria itu tidak perkasa. Itu pasti ada banyak penyebabnya dia tidak perkasa. Misalnya antara lain dia itu menderita penyakit, ya, misalnya penyakit gula, ya, itu kalau penyakit gula itu bisa mengganggu kesehatan blood kita, ya, darah kita, juga energi kita, sehingga kita kehilangan keperkasaan, ya. Jadi jangan dipaksain pengen perkasa, tetapi penyakit gulanya tinggi banget ya, udah suntik insulin ya, itu tidak akan, itu pasti bisa, tapi lama ya, butuh waktu itu. Kemudian selain penyakit ya seperti penyakit DM atau penyakit gagal ginjal dan lain-lain, juga ada penyebab lain, yaitu
gangguan jiwa. Jiwa ini bukan artinya dia gila ya, bukan. Gangguan jiwa itu adalah masuk pikiran, emosi, dan kehendak. Jadi yang menyebabkan dia tidak perkasa adalah pikirannya banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadilah cobalah kita menggunakan pikiran kita, hal-hal yang negatif kita ubah menjadi positif. Jadi kalau kita menggunakan pikiran kita untuk hal-hal yang negatif, maka itu akan mempengaruhi keperkasaan pria ya atau wanita. Kemudian apalagi selain itu menyebabkan gangguan keperkasaan kita, yaitu kelelahan. Kelelahan yang berkepanjangan ini bisa menyebabkan hilangnya keperkasaan ya. Karena kalau kita kelelahan itu menghabiskan energi, juga melemahkan fungsi darah kita ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan hilangnya keperkasaan atau lemahnya keperkasaan? Kurang gizi. Ya, gizi ini merupakan bahan pokok untuk kesehatan darah kita atau blood kita. Sebab darah itu adalah makanan utama untuk tubuh kita ya. Kemudian apalagi yang menyebabkan hilangnya keperkasaan? Yaitu kita kebanyakan makan obat-obatan, konsumsi obat-obatan kimia ya. Entah kita sakit kepala ataupun sakit apa, kita selalu menggunakan obat-obatan kimia. Ini juga menyebabkan kelemahan hilangnya keperkasaan pria ataupun wanita dan lain-lain ya, dan lain-lain. Nah, kebanyakan para kaum Adam itu dia ingin perkasa mengambil jalan pintas ya, yaitu menggunakan obat-obatan ya, obat-obatan kimia yang membahayakan buat kesehatan kita ya. Pak Hartono minta tolong di itunya, boleh di itu ya. Ininya makalahnya bisa ditayangkan supaya peserta Zoom bisa melihat. Halo, Pak Hartono. Di Pak Kim nggak bisa ya, Pak Kim? Ya. Di Pak Kim nggak bisa ya? Saya ada, cuman kan ini buat peserta Zoom juga pengen melihat juga. Oke, saya share ya sebentar ya, karena belum. Sebentar ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Ini kebetulan saya nggak ada filenya di ini Pak Kim, nggak ada di komputer nih. Kalau dari ini terlalu banyak. Di Pak Kim saya jadiin co-host bisa? Nggak apa-apa, gini aja. Apa saya kirim lewat WA? WA bisa, tapi kan WA kan nggak harus ini lagi. Oh begitu. Iya, harus di ini. Saya kirain Pak Kim sudah ada materinya, tinggal di co-host, Pak Kim putar dari sana. Enggak ya? Apa-apa saya jelasin aja. Ya, oke. Sorry ya. Jelasin aja. Saya jelasin aja. Ya, silakan Pak Kim, silakan. Nanti saya sambil jalan saya yang coba. Kebanyakan kaum Adam itu untuk menjadi perkasa itu, ya mengambil jalan pintas menggunakan obat-obatan kimia, ya. Obat-obatan kimia itu atau obat memacu, ya, itu yang membuat kita menjadi perkasa hanya sementara, ya. Itu akan memacu detak jantung menjadi cepat. Ya. Ketika detak jantung menjadi cepat, dan juga bisa mengganggu kesehatan jantung. Dan kalau pemakaian obat keperkasaan sementara itu kalau kita pakai dalam jangka waktu lama akan membahayakan organ tubuh kita yang lain. Bukan hanya jantung, tetapi juga organ hati kita, ginjal kita, kandungan kita, dan lain-lain.
Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan keperkasaan yang sesungguhnya? Ya, untuk mendapatkan keperkasaan sesungguhnya, yang tadi pertama saya udah jelaskan, kita mesti tahu penyebab. Jalur alun di ya, kita mesti tahu penyebab ketidakkeperkasaan kita itu apa ya. Kita lihat kalau gula ya gulanya kita obati dulu. Kalau kelelahannya kita jangan sampai kelelahan lagi dan seterusnya. Nah, supaya kita menjadi perkasa yang sesungguhnya, kita mesti ikutin prosedur yang kedua ini. Yang tadi yang pertama adalah jalan pintas menggunakan obat-obatan langsung perkasa sejenak perkasa, tapi setelah obatnya habis di badan kita dia akan kembali tidak perkasa lagi. Nah, bagaimana supaya perkasanya long term, panjang ya, panjang. Nah, di bawah ini saya akan menjelaskan ya. Yang pertama kita harus menjaga kesehatan secara umum, yaitu menjaga keutuhan energi. Jadi kita kalau mau perkasa ya, kita mesti menjaga keutuhan energi kita. Pada saat kita bekerja, bekerjalah. Pada saat kita istirahat Tidak boleh bekerjanya lebih panjang, istirahatnya sedikit. Ini akan mengganggu keperkasaan. Ya. Kemudian selain kita menjaga energi supaya tetap utuh, kemudian yang kedua adalah kita menjaga kesehatan blood kita, ya, darah kita, ya, darah kita tuh harus sehat, ya. Kalau darah kita sehat, ya, energi kita stabil, cukup, dan darah sehat, dengan tentunya nanti keperkasaan itu akan muncul, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita mesti makan makanan yang menunjang keperkasaan, ya. Jadi selain kita menjaga keutuhan tenaga kita, menjaga kesehatan darah kita, mencari penyebab penyakitnya kenapa itu tidak perkasa, kita mesti tinggalkan, ya. Kemudian yang menunjang keperkasaan, kita harus mengkonsumsi setiap hari. Ini digarisbawahi ya, mengkonsumsi setiap hari. Supaya apa? Supaya keperkasaannya tetap dipelihara, ya, tetap dipelihara. Tidak hari ini perkasa besok enggak, ya. Hari ini perkasa besok enggak, ya. Tetap mesti dikonsumsi setiap hari. Kenapa mesti dikonsumsi setiap hari? Supaya sel-sel di tubuh kita prima, terutama yang ada di bagian kita keperkasaan itu, ya. Yang pertama adalah telur, ya. Telur kaya akan vitamin E dan protein yang dapat melindungi sperma dari radiasi bebas. Kandungan zat gizi dalam telur juga berperan dalam menghasilkan sperma yang kuat. Jadi protein dan vitamin E itu yang ada di dalam telur itu akan menghasilkan, memperkuat sperma kita, serta membuat pergerakan sperma kita menjadi bagus, ya. Kemudian selain telur itu apa lagi? Sayur bayam, ya, sayur bayam dan sayuran hijau lainnya itu merupakan sumber utama dari asam folat, ya. Asam folat yang diperlukan untuk perkembangan sperma yang sehat. Jadi kalau sperma kita sehat, ya kita mesti mengkonsumsi folat. Asam folat itu bukan hanya ada di bayam, tetapi ada di buah juga, ada di sayuran lain juga, terutama sayuran hijau-hijau, ya. Kalau asam folatnya rendah, berhubungan dengan bentuk dan kualitas sperma yang tidak baik. Jadi kalau kita tidak mencukupi kebutuhan asam folat, maka kualitas spermanya menjadi tidak baik.
Nah, kalau spermanya tidak baik mutunya, maka keperkasaan itu akan hilang, ya, akan hilang atau melemah, ya. Nah, selain telur ya banyak apalagi buah pisang, ya buah pisang. Pisang mengandung enzim bromelin yang merupakan anti peradangan, ya, anti peradangan alami. Sehingga kalau tidak ada peradangan, maka jumlah sperma akan meningkat dan pergerakannya menjadi lebih baik, ya. Kemudian coklat hitam, ya, coklat hitam yang 70%, 30% ya. Ini untuk meningkatkan volume air mani dan jumlah sperma. Jadi kalau jumlah spermanya meningkat, volume maninya bertambah dan mutunya baik, ya, sehingga keperkasaan itu akan terpelihara dengan baik. Kemudian asparagus, ya, asparagus sangat kaya akan vitamin C. Jadi kalau kita untuk mendapatkan vitamin C, kita bisa mengkonsumsi asparagus atau buah-buahan yang mengandung vitamin C itu banyak, ya. Nah, buah-buahan yang tidak kalah vitamin C-nya adalah buah pepaya. Buah pepaya itu adalah, kalau bagi saya, adalah rajanya buah. Karena di dalam pepaya itu banyak zat-zat yang tidak dimiliki oleh buah lain, ya. Jadi kembali lagi ya, asparagus ya. Asparagus ini sangat kaya akan vitamin C yang melindungi sel-sel penghasil sperma dari serangan radikal bebas. Vitamin C juga meningkatkan volume dan kecepatan pergerakan sperma. Jadi sperma kita itu bukan hanya cukup banyak, tetapi pergerakannya lincah sekali, luar biasa, ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah buah semangka, ya. Buah semangka ini kaya akan kandungan likopen, ya, likopen. Selain buah semangka juga buah-buah yang mengandung likopen itu seperti tomat juga mengandung likopen, ya. Kemudian pepaya juga mengandung likopen, ya. Ini diketahui bahwa mengkonsumsi 1 potong semangka setiap hari dapat meningkatkan jumlah sperma yang sehat, yaitu sebanyak 37,5%. Ya, jadi kalau kita makan buah semangka sepotong setiap hari, ya, itu akan meningkatkan sperma sebanyak 37,5%. Sangat banyak sekali, ya. Jadi ini yang tadi yang saya sebutkan, kita mesti mengkonsumsi setiap hari supaya keperkasaan kita terpelihara dengan baik. Kemudian apalagi? Kacang kenari, ya. Kacang ini kaya akan asam lemak omega 3. Tetapi omega 3 bukan hanya ada di kacang kenari, tetapi juga ada di ikan. Kita boleh ganti, ya, omega 3 ini. Omega 3 yang meningkatkan jumlah sperma juga serta memperlancar aliran darah ke testis, ya. Jadi omega 3 ini membuka aliran darah yang menuju ke testis. Nah, kacang ini juga mengandung asam amino arginen, ya, yang meningkatkan volume air mani, ya. Kemudian selanjutnya bawang putih. Bawang putih ini adalah sebagai antibiotik alami, ya, yang sangat luar biasa nih. Bawang putih ini adalah sebagai antibiotik yang luar biasa. Kandungan bawang putih yang paling penting untuk menghasilkan sperma yang sehat ialah vitamin B6 dan selenium, ya. Selenium, B6 dan selenium. Jadi selenium ini ada pada bawang putih, ya. Bawang putih juga memiliki kemampuan untuk membersihkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang tidak bersih di sekitar testis atau prostat atau di sekitar tempat keperkasaan itu dapat dibersihkan sehingga keperkasaan akan terpelihara sempurna. Kemudian apalagi? Makanan yang kaya akan ginkgo, ya, seng, ginkgo, yang meningkatkan produksi sperma, ya. Selain ginkgo juga yang ada di seng itu, yang ada di ginkgo itu
ya tiram, jali, ya kacang-kacangan, biji walu itu juga mengandung jinkum, ya, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, keperkasaan tergantung mutu sperma dan cairan sperma. Jadi kalau sperma kita sehat, banyak, kental, kemudian cairan spermanya mutunya baik, di dalam cairan sperma itu mengandung nutrisi, ya, banyak zat-zat yang hidup di situ, maka tentunya keperkasaan akan muncul. Jadi keperkasaan itu identik dengan baiknya mutu sperma dan baiknya cairan sperma. Ini keperkasaan akan terpelihara long term sepanjang sperma dan cairan sperma kita adalah mutunya baik. Mutu sperma sangat dipengaruhi oleh organ testis, ya. Sebab organ testis ini adalah yang membuat sperma, ya. Organ testis ini adalah yang membuat sperma. Sedangkan cairan sperma dihasilkan oleh kelenjar prostat, ya. Baik testis atau kelenjar prostat ini di bawah penguasaan organ ginjal. Jadi dengan kata lain, kalau kita ingin perkasa long term atau lama, kita mesti menjaga kesehatan daripada ginjal kita. Ginjal supaya sehat, dia ditopang oleh paru kita, napas kita. Jadi kalau kita berolahraga dengan teratur, terutama jalan, ya, jalan selama setengah jam sampai 1 jam, itu sangat membantu keperkasaan, ya, sangat membantu keperkasaan. Sebab otot-otot kaki menjadi kuat, dengan otomatis otot keperkasaan menjadi kuat juga, ya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah ini yang harus kita jalani. Kita menggunakan alat iTheraCare, ya, secara rutin, ya. Tidak bisa kalau pengen menimbulkan keperkasaan selain yang tadi saya sampaikan dijalankan, kita juga harus memakai iTheraCare secara rutin, ya. Sebab kesehatan atau keperkasaan itu berhubungan dengan kesehatan. Kalau kita sehat, itu menjadi fundamental untuk munculnya keperkasaan. Jadi kita mesti juga memakai alat iTheraCare secara rutin, yang kita mesti blow pada titik-titik akupuntur tertentu yang saya kasih tahu di sini, ya. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa iTheraCare adalah alat yang kita gunakan untuk menunjang kesembuhan. Sedangkan akupuntur adalah metodenya, ya. Jadi alat iTheraCare tidak bisa dibandingkan dengan metode akupuntur, sebab yang satu alat membantu metode akupuntur, ya. Jadi kita harus memakai iTheraCare ini. Kenapa kita harus memakai alat tersebut? Karena alat ini membantu untuk mempercepat keberhasilan keperkasaan ketika kita melakukan glow pada titik-titik tertentu, yaitu yang pertama di GV1, ya. GV1 ini adanya di bawah tulang ekor. GV1 adanya di bawah tulang ekor. Ini kita blow dengan iTheraCare dengan yang paling kecil selama 1 menit. Ya, di GV1 kita blow selama 1 menit. Kemudian di CV8, ya. CV8 ini di dalam pengobatan Cina, ya, dia menyebutnya di CV6, ya. CV6 itu adalah Qihai. Qihai itu di dalam bahasa Cina artinya lautan Qi, lautan energi.
sebenarnya kalau bagi saya, ya, sebagai saya, Cihai itu adanya di CP8. Sebab CP8 itu adalah tali pusar. Tali pusar itu mengandung plasenta. Plasenta itu adalah bahan baku untuk menghasilkan stem cell. Kemudian CV12, ya, CV12 ini adalah titik yang digunakan untuk mempercepat penghasilan energi dan perkasa tidaknya kita itu sangat dipengaruhi produksi dan darah. Itu ketika kita melakukan blow pada titik CV12 itu, maka darah kita menjadi lebih baik, menjadi bagus, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah GB34. Ini adanya di bawah lutut, ya, di samping lutut sebelah kanan kiri, ya. Ini GB34 ini adalah titik yang kita gunakan untuk membuat keperkasaan penis kita, ya, penis kita. Jadi kalau penis kita pengen tegangnya kencang, di sini kita mesti blow di GB34 ini, ya. Nah, ini kalau kita blow membantu keperkasaan di penis kita. Kemudian GB39 di bawah itu. Nah, GB39 ini adalah titik nutrisi. Jadi kita punya nutrisi itu disimpan di tulang belakang, di sumsum. Sumsum itu adalah nutrisi. Segala bentuk apapun bisa dibuat dengan sumsum tulang, ya, terutama tulang belakang. Ya, kita kekurangan darah, tubuh kita bisa mengambil sumsum tulang belakang, diubah sumsum tulang belakang itu menjadi darah. Tubuh kita kekurangan energi, diambil sumsum tulang di belakang, digunakan, diubah menjadi energi atau diubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Kemudian lever 2, ya. Lever 2 kenapa kita mesti blow selama 1 menit ini di sini? Lever 2 itu sebab yang memberikan ketenangan, yang mematikan bakteri dan virus, ya, lever 2 ini. Kemudian BA17 ini adalah yang mempengaruhi kita punya blood, ya, darah kita supaya mutunya baik. Kemudian BL23. Nah, ini ada yang tadi ginjal. Ya, ini kalau ginjalnya baik, maka dengan otomatis testisnya dan kelenjar prostatnya akan menjadi lebih baik, ya. Kemudian SP10, ya. SP10 itu adanya di paha, ya. Ini SP10 kita blow selama 1 menit. SP10 ini nama Cinanya adalah Cihai. Jadi lautan darah, ya. Jadi kalau kita blow di sini selama 1 menit, ini akan meluap. Jadi lautan darah itu akan mengalir, akan meluap, sehingga darahnya akan mengalir ke testis dan ke tempat keperkasaan itu juga akan mengalir ke prostat, sehingga keperkasaan akan timbul, ya. Demikian penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi berguna untuk di dalam kehidupan kita, untuk mensejahterakan keluarga kita, untuk kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Terima kasih, salam sehat dari Sensei Kim. Terima kasih Pak Yona, terima kasih semua peserta Zoom. Terima kasih Pak Sensei Kim yang luar biasa, ya. Ini lengkap sekali, ya, mari makanan dari cara sampai titik-titiknya, ya. Jangan takut, ya, Ibu Musliha, ya, nanti materinya akan di-share, ya, nanti dalam bentuk YouTube-nya mungkin nanti, biar setelah diedit dengan bagus nanti akan di-share di grup masing-masing, boleh minta dengan leadernya, ya. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, sambil ini ada yang mau bertanya, silakan bertanya, boleh boleh di chat ataupun langsung live dengan Sensei Kim, ya. Tapi sebelumnya raise hand atau ini dulu, ya, biar enggak ini.
Oke, ini dari dari Nelo Johan ya. Sinse, GV1 di bawah tulang ekor itu di mana ya? Oke. Di sini nih. Nih, di belahan pantat ya, di belahan pantat ini. Di bawah sekali. Ya. Di belahan pantat di bawah sekali ini ya. Kita blow sini, di belahan pantat di bawah sekali. Ya. Jelas ya, di bawah pantat ini ya. Kita Siapa? Oke. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah ini ya jelas ya. Jadi itu memang di bawah tulang ekor sekali paling bawah itu ya, di belakang pantat itu tulang ekor sana ya. Oke, terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain yang bisa langsung, tetapi tolong raise hand dulu atau di chat ya, boleh ya, supaya nanti ini suaranya nggak kemana-mana ya. Oke ya, jadi sedikit saya mau nambahkan ya Pak Sinsekin ya. Jadi untuk kita bisa menjadi yang perkasa, jadi kita itu sehatnya bukan hanya jasmani, rohani juga harus. Ya. Betul. Jadi harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohaninya. Jadi bukan hanya makan, kata orang, wah saya sudah makan ini, makan itu, makan sudah katanya, tapi kenapa belum ada hasil? Ya, jadi jasmani dan rohani dan banyak hal-hal lainnya. Jadi satu ya, kemudian pikiran ya. Pikirannya itu orang yang sering negatif kata Sinse tadi ya, itu benar ya. Pikiran kita sering negatif thinking atau memikirkan mungkin yang lain gitu ya, misalnya pasangan yang lain lah, istri orang lain lah, atau pacar orang lain. Nah, itu juga kadang-kadang membuat kita menjadi ada gangguan di situ ya. Kemudian kita multitasking. Multitasking itu jelas sekarang penyakit yang paling modern yang sekarang yang banyak mempengaruhi daripada kita juga. Ya. Kemudian stamina. Nah, ya, stamina yang kurang fit. Ya, kita kalau udah kurang fit masih maksain. Nah, ini menjadi masalah. Ya, kalau sudah kurang fit jangan maksa. Sabar. Makanya orang ngomong nafsu kuat, tenaga kurang, jadinya nanti gitu ya, maaf ya kita pakai istilah umum ya. Terus yang kurang tidur ya, kurang istirahat. Nah itu hati-hati ya, banyak orang setelah melakukan hubungan karena dia kurang fit, kurang istirahat, setelah itu malah jadi sakit ataupun tiba-tiba kena jantung. Hati-hati. Jadi mending benar-benar di-prepare dengan baik, sabar ya. Jadi bukan karena nafsu, tetapi karena kasih sayang, cinta kasih. Nah, itulah nilai yang lebih berkualitas ya. Harus demikian ya. Kemudian negatif thinking ini maaf ya kalau memikirin bukan pasangannya, itu juga bisa gangguan. Gangguan dari sisi psikologis, dari mental itu bisa gangguan. Ya. Kemudian yang lain-lain ya, kemudian kurang gizi. Nah, kurang gizi sudah dibereskin sama Sinsekim tadi. Lengkap gizinya dari makanan-makanannya tadi sudah lengkap sekali. Luar biasa ya. Kemudian, nah ini yang saya mau, ini sering-sering nggak diperhatikan orang, yaitu oksigen yang kurang. Ya, oksigen kurang itu menyebabkan banyak kita kurang bagus. Ya, kurang bagus. Nah, ya, saya rasa itu yang harus saya tambahkan. Oke, Pak Meji. Silakan Pak Meji, mungkin ada pertanyaan. Selamat malam. Malam, ini storing ini. Ada 2 bukanya. Bentar. Ini waktu belum nanya, video dinyalain. Begitu nanya, video dimatiin. Ini apa maksudnya ini, Pak? Bentar ya, bentar Pak Bang. Jadi saya matiin satu dulu. Ya, harus matiin satu. Oke ya, sambil nunggu Pak Meji, saya ini dulu ya jawab yang di chat ya Pak Nilogi. Kalau di blow langsung di alat vital, apakah boleh? Nah, ini dia Pak ya. Lebih bagus atau tidak perlu? Nah, ini pertanyaannya Pak Sinsekim, silakan. Pak Meji bentar ya. Pertanyaannya apakah di alat vitalnya boleh di blow ya?
atau mungkin di testisnya boleh di blow, ya. Nah, saya kasih tahu, testis itu adalah yang menghasilkan sperma. Dia suhunya mesti di bawah 34 derajat. Dia kalau suhunya di atas 34 derajat, maka spermanya akan mati. Jadi kita tidak boleh sauna itu. Sauna itu sangat membahayakan. Makanya ada orang yang pengen punya anak, dia sauna, spermanya mati itu. Jadi sperma itu akan berkembang biak dengan baik ketika suhunya di bawah 34 derajat. Jadi boleh nggak gitu? Boleh. Pakai yang paling kecil dengan jarak 20 cm. Ya boleh dibuat. Ya, dengan jarak 20 cm. Ingat ya, kalau panas nanti bagi yang masih gairah banget gitu ya kecuali yang sudah lansia gitu ya, kayak Pak Kim nih udah lansia nih, udah 69 ya nggak apa-apa lah mau dibeli yang panas ya, nggak jadi masalah ya. Tapi yang masih semangat muda gitu ya jangan dibeli pakai yang panas, sebab nanti spermanya akan mati dia ya. Kurang ya. Jadi sperma itu akan berkurang atau mati ketika suhu di testisnya itu adalah di atas 34, dia mesti di bawah 34 derajat baru dia hidup dengan nyaman ya. Baru dia bisa berkembang biak dengan nyaman. Demikian Pak penjelasan saya. Terima kasih, dan mungkin juga durasinya jangan terlalu lama ya Pak Sinseking ya. Iya betul. Selalu gunakan dosis kecil dulu, nanti lama-lama ditingkatkan. Ya, oke, terima kasih ya, luar biasa ya. Jadi Bapak Nelo sudah boleh ya, tapi paling kecil ya. Kalau nggak terlalu perlu sekali, saya rasa sih jangan sering-sering lah gitu ya. Oke, silakan Pak Meji. Sensei, mau nanya nih. Ya. Ada batas usia nggak tuh? Nggak ada batas usia. Tapi walaupun usia muda, kalau dia hidupnya yang seperti tadi yang saya kasih tahu, ya dia seperti orang sudah tua, Pak. Tapi walaupun dia sudah tua usianya, tapi dia jalanin yang tadi seperti anak muda. Apalagi dia pakai ITR yang tanpa di badan, juga mengaktifkan sel yang lemah, juga meregenerasi sel. Demikian penjelasan saya, Pak. Oke. Terima kasih ya. Ini saya curiga ini, kenapa pertanyaannya ada batasan usianya ini, yang muda boleh nggak, atau tua, atau sudah merasa terlalu tua ini kali? Enggak, nanti takutnya bapak kita yang di rumah sana nanti gila ngeblow dia kan sendiri, udah perkasa aja dia, kacau kita. Oke, mantap. Oke, mudah-mudahan terjawab Pak Meji. Terima kasih. Ya, oke ya, luar biasa Pak Sinseking. Oke, kemudian Bu Retno silakan. Tolong mute dari ininya, dibuka dulu ininya. Bentar. Videonya. Oh ya. Bu Retno dari mana? Dari Purwokerto. Purwokerto. Silakan Purwokerto. Selamat malam, Sinseking. Ya, selamat malam. Salam. Saya boleh bertanya ya, Jinsei? Boleh. Begini, Boleh. jadi kalau ada orang menderita aritmia jantung, aritmia jantung di mana itu lebih ke arah yang bradikardi, jadi lebih ke arah yang bukan cepat, yang rendah. Jadi setiap 4 ketukan itu berhenti sebentar, mulai lagi, 4 ketukan berhenti lagi gitu. Nah, itu seandainya kita blow, itu titik-titiknya yang mana yang tepat ya? Ini bukannya nanya ini ya, Ibu Ratna, bukan nanya keperkasaan, bukan ya, tentang detak jantung ya? Halo? Ya, bukan nanya tentang ya, betul. Tentang keperkasaan kan? Bukan kenapa, ya? Kenapa? Bukan nanya tentang keperkasaan, tapi nanya tentang jantung ya, detak jantung ya. Tentang jantung, detak jantung. Saya kaget nih, waduh Ibu Retno, mau tanya keperkasaan buat apa nih? Kenapa? bukan mungkin Pak Sinseking itu awalnya minta dulu jantungnya sehat. Jantungnya sudah sehat baru nanya malam ini Mbak berikutnya tentang keperkasaan. Oh, begitu toh. Iya. Ya Pak, makanya saya akan jawab. Jadi yang mana yang mesti di-blow ketika ada gangguan detak jantung yang tidak baik? Nah, detak jantung yang tidak baik itu sangat
dipengaruhi oleh keadaan otot jantung yang tidak harmonis, ya. Otot jantung yang tidak harmonis itu akan menimbulkan detak jantung yang tidak beraturan, ya. Kalau detak jantung yang tidak beraturan ini hati-hati, dia akan bisa tiba-tiba dia bisa stop. Nah, kalau detak jantungnya tidak harmonis itu, ya tidak beraturan, itu akan menimbulkan kegelisahan. Ya, tiba-tiba dia bisa jadi takut, tiba-tiba dia bisa jadi was-was, karena darah yang naik ke otak itu sebentar cukup, sebentar enggak. Jadi dia gelisah dia. Makanya kalau ada yang gangguan detak jantung yang tidak beraturan, dikasih obat supaya menjadi tenang. Jadi tempatnya mana yang mesti di-blow? Tetap standarisasi kita blow adalah tulang belakang. Tulang belakang ini menjadi fundamental yang utama mesti blow. Kemudian titik mana lagi yang kita mesti blow? Titik-titik yang untuk mempengaruhi organ jantung. Seperti kita blow di titik HT7. HT7 adanya di sini nih, Ibu. Di sini. Oh ya. Sini, oh iya Ibu. ya. Ibu. Ya, Ini, betul. Ya. HT7 di sini ya. Ini untuk ketenangan nih Ibu. HT7 kita tusuk di sini ya. Jadi dua tangan. Dua-duanya Ibu. Dua kanan kiri ya Bu ya. Ini kita blow selama 1 menit. Kemudian titik mana lagi ini Ibu di sini nih Ibu. Ini titik naikwan. Ya. Dua jari ya, 2 cun ya, titik naikwan ya. Ini kita juga memberikan ketenangan, menghilangkan debar jantung Ibu. Ya. Kemudian jantung itu sangat dipengaruhi oleh organ lever Ibu. Jadi yang tadi di lever 2 kita juga blow Ibu. Itu akan memberikan ketenangan Ibu. Iya. Ya. Baik. Ya. Dan seterusnya Ibu mesti jalani, mesti rutin Bu supaya mendapatkan kesembuhan. Oke Bu. Iya. Baik. Terima kasih. Oke. Semoga bisa terjawab ya. Iya, nanti kalau minggu depan sudah sehat jantungnya nanti baru bertanya yang itu Pak. Ya. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Oke, berikutnya saya baca dulu yang ada di chat ya dari Bu Musliha ya. Bagaimana dengan kaum perempuan? Apakah Aethera Care bisa memperlambat menopause? Di mana titiknya? Nah, ini malah yang ditanya menopause ya Bu ya. Soalnya pertanyaan di atasnya bagaimana dengan kaum perempuan? Apakah bisa dengan memperlambat menopause? Dan di mana titik blow-nya? Di mana ini Pak Bu Musliha yang mana? Silakan hidupin dia punya ini kamera. Oke ya. Oke, ada masalah ya. Oke, silakan dijawab aja Pak Sintekim. Ya, bagaimana supaya untuk memperlambat monopause? Jadi monopause itu bukan saja kita bisa perlambat hanya dengan air saja, tetapi dengan pola makan, dengan cara hidup sehat itu juga akan memperlambat monopause. Ya, jadi segala arah yang memperlambat monopause itu kita mesti jalankan. Yang tadi seperti makanan-makanan yang tadi juga itu akan menunjang memperlambat monopause. Alhamdulillah, sama yang yatim itu alhamdulillah. Kemudian kita ngeblow di mana? Nah, monopause itu adalah di bawah penguasaan organ ginjal. Ya, di bawah penguasaan organ ginjal. Kemudian organ hati, ya, kemudian organ hati, ya. Kemudian organ jantung juga akan mempengaruhi juga monopause. Karena kalau jantungnya bagus, aliran darahnya menjadi lancar, menjadi lebih bagus. Jadi kita blow di titik BL23 ini Ibu, di sini nih Ibu. BL23 ya, sini nih. Setinggi pinggang ini di belakang nih, BL23 ya. Di kanan kiri 2 jari dari tulang belakang ya, ini. Kemudian BL18 naik ke atas sedikit ya, naik ke atas sedikit.
Ini ada B18, ini juga untuk membantu membuang sampah-sampah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian organ jantung setinggi ketiak belakang ini ya. Ini kanan kiri dua jari setinggi ketiak belakang, dari tulang tengah ini 2 jari ya. Nah, itu titik buat jantung supaya aliran darah kita bagus, sehingga gizi-gizi di tubuh kita akan menjadi cukup ya. Kemudian titik mana lagi yang kita mesti blow? Nih Ibu, pusar nih buat depan nih. Ini mesti kita blow nih. Ya. Ini CV8 kita blow sini. Di tempat pusar, Bu, selama 1 menit ya. Demikian Ibu penjelasan saya. Oke, semoga bisa terjawab ya, Ibu Musliha ya. Oke, berikutnya dari Jujun ya. Untuk yang ejakulasi dini, titik blow-nya di mana ya? Silakan Dok ya. Ya, jadi kenapa dia ejakulasi dini? Karena yang tadi yang saya sampaikan itu tidak dijalanin. Ya, jadi kalau spermanya encer ya, kemudian cairan spermanya juga tidak mengandung nutrisi, maka dia menunjukkan ejakulasi dini, Ibu. Jadi dia juga cairan spermanya itu mutunya baik, mengandung nutrisi, maka akan timbul keperkasaan. Jadi ejakulasi dini itu adalah akhirnya nanti akan menjadi impoten, lawannya keperkasaan. Nah, demikian Ibu penjelasan saya. Oke ya, jadi harap diingat ya. Jadi itu penting sekali ya. Jangan. Jadi pertanyaannya banyak sekali orang bertanya ya mungkin ya Sinsa ya. Iya. Setelah akibatnya, setelah dia parah, tapi penyebabnya mereka nggak cari dulu gitu, nggak diperbaiki ya. Jadi ini penting ya. Dasarnya dulu diperbaiki seperti saran dari Pak Sinsa ya. Itu baru bisa fundamental itu baru bisa terbantu gitu ya. Jadi bukan sudah masalah ini dicari langsung bisa terjawab begitu, nggak bisa. Harus prosedur yang disampaikan oleh Sinsekim itu bisa dibantu diberesin dulu. Oke, berikutnya dari Pak Abdul Aziz. Silakan Pak Abdul Aziz, boleh dibuka videonya, ini orangnya ada. Silakan Pak Abdul Aziz. Ini karena tadi ada yang di luar tema ya. Oke, mungkin dia ada chat juga ini ya. Pak mau nanya di luar tema. Untuk kasus ginjal yang fungsinya kurang. Terus kaki bengkak, perutnya bengkak, kebanyakan cairan, apakah bisa kembali normal dengan Aithera Care? Titik blow di mana? Apakah cairannya bisa keluar? Mohon penjelasannya. Ya, jadi alat Aithera Care itu memang bagus ya, bagus untuk menunjang kesembuhan penyakit kita. Tetapi bukan semata-mata kesembuhan gagal ginjal atau ginjal yang melemah itu hanya dengan alat Aithera Care saja. Jadi kesembuhan itu adalah holistik. Jadi semua hal-hal yang baik kita mesti jalankan. Jadi sementara kita jalankan, ngeblow itu bagus, misalnya hasilnya bagus, tapi makanannya yang membuat ginjal menjadi melemah, misalnya tinggi garam misalnya gitu ya, kemudian tinggi kalium ya, dan itu akan melemahkan fungsi ginjal sehingga ginjalnya tidak akan pernah baik. Jadi bagaimana supaya gagal ginjal itu atau ginjal yang melemah itu bisa sembuh? Tentunya makanan-makanan yang membuat ginjal itu menjadi sakit kita hindari. Kemudian makanan-makanan yang menunjang kesehatan ginjal itu kita jalani. Kemudian kita pakai dengan alat Aithera Care. Tentunya nanti dengan izin Yang Maha Kuasa, ginjalnya menjadi sempurna. Contohnya nih, Ibu, saya jelasin nih, Bu. Saya adalah penderita ginjal kanan saya sudah mati. Ginjal kanan saya sudah mati, sudah kecil, sudah mati. Udah tidak berlanjut lagi, Bu. Udah mati dia. Dan ada kistenya. Itu dengan si izin Tuhan, itu hilang ya. Apakah saya gunakan obat-obatan kimia atau obat sinse? Tidak, saya hanya menggunakan
bahan-bahan alami yang ada di alam sambil berdoa. Saya lakukan dengan konsisten, saya lakukan. Maka dengan izin Tuhan ginjal saya menjadi hidup lagi dan menjadi sama besarnya. Kistenya hilang, turun ke kantong kemih, dan akhirnya dibuang lewat TV. Demikian Bu penjelasan saya. Silakan Ibu. Oke ya, mudah-mudahan terjawab Pak Abdul Aziz. Oke, berikutnya ada pertanyaan yang lain? Jadi luar biasa. Jadi banyak hal yang kita harus tahu bahwa makanan sangat mempengaruhi, yang lain-lain masih. Jadi untuk orang yang ginjal, kasus ginjal ya, jadi air minumnya juga harus usahakanlah cari air minumnya yang sudah di blow ya, sudah di blow itu sangat membantu ginjal itu. Ya, karena molekul oksigennya jadi lebih halus dan membantu penyerapannya lebih bagus, lebih maksimal. Kemudian kita ketemu banyak orang yang ginjal itu ada yang kalau sudah parah bahkan sampai nggak bisa tidur, apa yang sudah cuci darah ya. Ya karena ada yang bahkan dia punya racun sudah sampai keluar tubuh ya, sudah tubuhnya kulitnya sampai hitam dan segala macam. Biasanya susah tidur, gatal dan sebagainya ya. Terus kakinya sampai bengkak, perutnya bengkak. Apakah bisa kembali normal ya seperti kata Sinta tadi ya. Jadi nggak bisa serta-merta dengan Aethera Care saja bisa di ini ya, dari dokter juga harus dikombin atau dari Sinta juga harus combine ya supaya lebih mempercepat ya. Tapi minimal kalau dengannya ada Aethera Care, dia punya imun tubuh jadi lebih sehat, lebih kuat peredaran darahnya, dia staminanya bisa lebih terjaga lebih baik. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Maaf, dari bapak-bapak, ibu-ibu, silakan. Pak Andi, silakan Pak Andi. Mana Pak Andi orangnya? VT Blow alat vital yang mati karena stroke. Nah, Pak Sinta silakan nih. Iya, Ini jadi kalau dia berat ini. mati karena stroke, ya stroke-nya mesti diobati dulu. Nah, kenapa dia bisa kena stroke? Apa kena gula? Gulanya mesti diobati dulu. Jadi selama gulanya belum baik, banyak sumbatan, ya tentunya alat vitalnya akan mati dengan sendirinya. Nah, jadi penyebabnya itu yang mesti dituntaskan. Ya, jadi kalau kita blow alat vitalnya, dia tetap aja loyo aja. Nanti katanya alat blow-nya kagak ada, berfungsi ya. Nggak berfungsi, padahal kita. Jadi kalau kita pengen sembuh, pengen hasil, itu kita mesti tahu yang pertama penyebabnya apa. Kita cari penyebabnya, kemudian hal-hal lain yang positif yang menunjang kesembuhan kita jalani, jangan lupa berdoa. Ya. Maka yang akan muncul. Demikian penjelasan saya, Pak Andi. Oke, terima kasih ya. Jadi betul ya kata Pak Sinta, yang mungkin saya nambahin sedikit Pak Sinta. Jadi kalau orang stroke itu kan adanya banyak penyumbatan di bagian pembuluh darahnya, sel darahnya, atau otaknya di mana. Banyak titik sekali ya biasanya. Jadi itu dengan nantinya berjalannya itu disembuhkan, sudah ngalirnya peredaran darah, itu mudah-mudahan nanti lebih bisa diobati di flow-nya ya. Tapi kalau selama stroke-nya masih parah ini ya. Ini memang ya masih jadi berat ya, jadi mudah-mudahan aja ya. Jadi tingkat stroke-nya seberapa parah itu sangat penting kita lihat. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih Pak Andi. Terjawab Pak Andi ya? Ya, terjawab. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Silakan Pak. Ini saya nggak tahu nih Sinta Kim ini pada malu-malu atau gimana ya, atau mungkin karena pemaparan dari Sinta ini sudah menjawab banyak pertanyaan sebelumnya. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi? Ya, boleh ya. Jadi tadi kalau memangnya sudah nggak ada pertanyaan masalah ini, yang lain sedikit yang mungkin kita ya sekitar 15 menit lagi ya. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Jadi gini, jadi keperkasaan itu
banyak orang berpikir hanya masalah hal-hal yang ringan. Tadi saya sudah menyinggung mengenai oksigen, ya. Jadi ingat ya, kadang-kadang keperkasaan itu terganggu karena pengaturan pernapasan kita nggak bagus. Ya, qi yang ngalir itu nggak sinkron antara dari atas kepala, otak, perut, dan sampai ke bawah itu nggak sah. Jadi saya ada ketemu beberapa pasien yang datang ketemu saya, mereka ngomong bahwa mereka punya peredaran darah kacau, dia pusing, bahkan keperkasaannya terganggu. Nah, setelah saya blow, saya periksa, saya coba lihat napas, ternyata napas dari paru-paru ke atas dan ke perut ke bawah itu beda. Ya. Jadi kalau kita narik napas, harusnya kalau narik napas itu kan nariknya sampai ke paru-paru, dari perut semuanya naik ke paru-paru. Ya, dia enggak. Ketika dia tarik napasnya dari paru-paru ke atas, tapi dari perutnya dia dorong ke bawah. Jadi itu bisa bahaya. Dan teknik itu ada beberapa, maaf ya, jadi ada, saya enggak mengatakan menyebut namanya ya. Ada beberapa teknik pernapasan belajar malah mengakibatkan banyak orang terkena prostat, termasuk melemahnya keperkasaan. Jadi belajar ilmu pernapasan itu hati-hati, harus benar-benar mengerti. Jadi bukannya didorong ke bawah, dari perut ke bawah, sehingga menyebabkan turun. Nah, itu banyak prostat ya, tapi harus benar-benar dia mengerti, narik napas itu ke paru-paru. Jadi saya ada beberapa pasien di kebetulan itu di Semarang ya kemarin ya. Jadi setelah saya perbaiki, saya ajarkan cara pernapas yang betul, kemudian dia main golf juga. Dia setiap permainan golf dia itu nggak maksimal, malah kacau. Nah, setelah saya ajarin cara teknik bernapas yang benar, kemudian cara memusatkan tenaganya di mana, saya ajarin dan bermain ini, langsung dia ngomong 2 hari lagi dia datang ketemu saya untuk diterapi lagi, dia ngomong ciamik katanya. Langsung dia ciamik, bung gitu. Nah, jadi ini banyak mempengaruhi. Jadi dengan napas kita yang nggak bagus, oksigen yang naik ke otak kemana itu menyebabkan kita nggak bisa rileks, nggak bisa. Jadi kita tidak akan mendapatkan kualitas keperkasaan itu dengan bagus. Ya, jadi kalau orang yang terlalu stres, terburu-buru, itu kepekaan dan hormon dan ininya nggak bakal jalannya dengan bagus. Ya, termasuk testosteron, dia punya testis, dia punya ini, semuanya nggak akan, biasanya jadi lebih cepat lah, atau gimana, nggak berlangsung lama, atau sebentar aja sudah beres gitu. Nah, ini sangat penting ya. Jadi prima itu, kesehatan prima itu sangat penting, dipengaruhi banyak sekali hal. Ya, dengan udara yang oksigen yang ngalir dengan bagus, ya, dengan kita sudah di blow, ya. Kalau saya sarankannya di blow dulu. Setelah di blow, semua ya, bukan hanya dia di alat keperkasaan, tetapi dengan seluruh tubuh kita, oksigen ke otak. Jadi kita mengalami suatu relaksasi, ketenangan, mengalami suatu hal yang benar-benar membuat kita nyaman. Sehingga ketika berhubungan itu, makanya kita jadi lebih prima. Ya, nggak terburu-buru. Ketika adanya terjadi misalnya rangsangan dan apa itu, bisa diterima. Kalau enggak, kalau kita terburu-buru, terlalu tegang, terlalu stres, dirangsang aja nggak terangsang. Dia nggak terangsang, memang libidonya nggak bisa naik. Ya, jadi ini penting sekali ya, karena mereka tegang. Ya, jadi oke. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Kemudian itu sharing-sharing sedikit. Ada pertanyaan berikutnya untuk dari Pak Juanda lagi. Untuk yang darahnya agak tinggi 140/90, bagaimana cara penanganan dengan Aithera Care supaya normal, arah mana saja? Oke, ini di luar ini lagi ya.
Silakan Pak Saikin. Iya, tetap jawabannya adalah kita mesti mencari tahu kenapa tekanan darah dia itu menjadi tinggi atas dan bawah. Misalnya dari segi makanan, ya, segi makanan yang banyak dia makan tuh makanan yang asin-asin, sehingga darahnya menjadi kental, sehingga tensinya atas dan bawah menjadi naik. Ya tentunya makanannya yang menyebabkan dia naik itu mesti dikurangi. Ataupun kolesterol, ataupun gula, ya bisa menyebabkan tensi juga naik. Jadi penyebab itu mesti dituntaskan. Setelah itu dituntaskan, nah, tempatnya mana yang kita mesti blow? Nah, tempat yang mesti di blow adalah fundamental tulang belakang. Kemudian titik-titik mana yang berhubungan dengan tensi? Titik-titik yang berhubungan dengan tensi itu yang tadi BL15 ya. BL15 yang tadi saya bilang yang ada di belakang nih setinggi ketiak, ini kanan kiri 2 jari ini adalah titik BL15. Untuk gangguan ini untuk menekan emosi, menekan stres ya, BL18 ya. Nah, kemudian titik BL23 ya, setinggi pinggang ini setinggi pusok nih ya, di belakang adanya kanan kiri 2 jari ya. Ini untuk membuat api jantung. Jantung itu adalah unsurnya api di dalam pengobatan Cina. Ginjal itu adalah unsurnya air. Jadi kalau ginjalnya dibaikan, diperbaiki, dinaikkan kekuatannya, maka tensinya akan menjadi lebih baik, bahkan menjadi normal. Kemudian titik-titik mana lagi? Di sini ya, di sini ada titik lever 2 menekan emosi. Ini juga kita mesti gunakan ya. Demikian penjelasan saya, semoga bisa terjawab. Oke, terima kasih ya. Jadi selain itu setelah di blow, ya saya juga tambahkan lagi sedikit, mintalah orang tersebut mulai jangan banyak marah-marah, makan yang asin-asin. Nah terus kalau bisa ya ketika selesai sholat atau doa ataupun sembahyang, dilihat tergantung agamanya apa, jangan buru-buru naik, tapi dia bersyukur kepada Allah, lalu tarik nafas, lepas. Nah biasakan dia lebih tenang, jangan terlalu sibuk, jangan multitasking. Nah, saya rasa itu biasa saya selalu sarankan ke beberapa pasien itu sangat efektif ya. Jadi jangan emosi, kemudian banyak narik napas, lihat selalu melihat ke istilahnya jarak pandangnya yang jauh, misalnya ke langit ya, ke pohon-pohon yang hijau dan apa. Jadi usahakan mereka itu lebih rileks. Jadi jangan, mungkin orang emosi itu banyak hal ya, bukan karena penyakit saja. Kadang-kadang emosi itu bisa disebabkan karena mungkin pekerjaan, mungkin juga time limit, mungkin juga ada tekanan keluarga dan sebagainya ya. Jadi ini mereka perlu lebih rileks, lebih tenang. Oke ya, semoga bisa membantu. Oke, ada yang lain? Oh, Pak Beni minta mungkin materi ini di-share di grup. Ya, pasti akan di-share ya setelah ini oleh apa. Oke. Dari Bogor saya Pak Acep. Ya, silakan Pak Asep, silakan Pak Asep. Ya, terima kasih Pak Hartono. Sama-sama. Ini saya ini hanya di luar judul ini. Ya, saya ini kan sudah diabetes tipe 2. Jalan 8 tahun, Pak. Ya, alhamdulillah. Setelah diterapi ini cuma saya nggak rutin mengingat waktu ya. Tenaga saya ada, tapi saya ini pernah selama 1 bulan tuh nggak terapi. Nah, saya tinggalkan lah itu selama 1 bulan. Kemudian sekarang saya terapi lagi. Cuma saya kadang-kadang terapi ini kalau nggak pagi, sore, nggak rutin sore pagi gitu maksud saya. Nah, maksud saya, apakah diabetes tipe 2 saya ini bisa normal gitu kalau saya nggak rutin seperti itu?
Itu aja Pak. Kemudian titik-titik yang khusus yang mana yang mesti diterapi itu. Oke, baik. Ya, Sebelumnya terima kasih Pak. sebelumnya diabetesnya di angka berapa, Pak? Saya pernah sampai 515. Wow. Oke. Terus Tapi masih setelah bisa ke rumah sakit saya waktu itu. setelah diterapi Tapi saya- ada peningkatan, penurunan? Nah, saya tuh pernah Pak, saya ada penurunan, tapi nggak signifikan. Memang saya makan tuh nggak pantang, tapi hanya porsinya aja dikurangin. Terutama nasi. Dan saya saya tinggalkan itu yang namanya obat-obat diabetes yang dari dokter itu saya sedikit memang saya sudah tinggalkan. Cuma saya mengandalkan gitu, air blow, terapi, makan dijaga semampunya saya. Ya kadang-kadang kalau lagi makan banyak ya banyak gitu. Oke, silakan saya dibantu dulu Pak Aceh. Iya, Pak. Kita kalau pengen sembuh ya, itu butuh perjuangan, Pak. Ya, kayak saya nih waktu ginjal kanan saya mati, Pak. Selama 7 bulan saya berjuang untuk ginjal saya kembali normal lagi, Pak. Saya berjuang itu. Jadi saya seorang medis, saya tahu tentang makanan-makanan sehat. Saya tidak makan obat-obatan kimia, saya juga tidak makan obat sinse. Saya berjuang melalui makanan alami, buah-buahan, dan bumbu masak, ya, itu saya gunakan. Setelah 7 bulan, saya sertakan juga dengan doa sesuai dengan agama saya, maka ginjal saya kembali normal lagi, dan besarnya sama, kembali berdenyut lagi. Saking bingungnya, saya cek langsung 2 kali, ya, tetap sama hasilnya. Luar biasa. Dia ya, dan bukan itu saja, lain-lain juga banyak ya. Jadi saya selalu menggunakan. Jadi ketika saya menyampaikan presentasi itu kebanyakan adalah pengalaman saya. Ya, itu pengalaman saya jalani selama hidup saya. Ya, tidak ada yang mustahil. Jadi mesti konsisten, Pak. Kalau nggak konsisten, ginjal kanan saya nggak akan ngecil, tidak akan sembuh, Pak. Saya konsisten melakukan, Pak. Seberat apapun, kalau kita konsisten dan sambil berdoa, Tuhan yang Maha Kasih itu akan mengabulkan permintaan kita. Asal kalau kita sudah sembuh, lakukanlah kesembuhan itu, kesehatan tubuh kita itu untuk menolong sesama kita, untuk hal yang baik. Pasti nanti Tuhan memberikan kebaikan buat kita. Ya, Bapak, kembali lagi nih, Pak. Kembali lagi ke laptop, Pak, ya, jalanin. Yang seperti yang tadi saya kasih tahu, mesti konsisten, mesti jangan sampai kosong, Pak. Ini saya nih tiap pagi loh, Pak. Waktu saya tuh saya tiap pagi ngeblow, Pak. Walaupun nanti saya jam 8:30 saya udah banyak pasien. Saya gunakan waktu saya tuh ngeblow tuh. Ya, jalan. Ya, Bapak kembali lagi ke laptop, Pak. Jalanin, Pak. Ngeblow lagi, Pak. Iya, Pak. Titik-titiknya yang mana, Pak ya? Kalau yang untuk saya nih tipe 2 ini. Titik-titik yang lebih yang sering di ya, tipe 1 atau tipe 2 atau penyakit lain lagi. Jangan tipe lupa. 2 nggak ada saya. Ya. Jangan lupa tulang belakang di blow, Pak. Iya. Ya, tulang belakang mesti di blow, Pak. Ya, tolong temennya atau siapa minta tolong di blow tulang belakang selama 10 menit ya. Kemudian titik mana yang berhubungan dengan ginjal? Yang tadi BL23 setinggi pinggang ini, Pak. BL23 sama pusar nih. Pusar ini mesti di blow nih, Pak. Ini pusar ini mesti di blow, Ya. Pak. Iya, tadi sudah tahu saya. Ya, ini mesti di blow, Pak ya. Ya. Kemudian titik mana lagi, Pak? Nah, ini mesti latihan napas, Pak. Jadi Bapak mesti minimal olahraga jalan selama setengah jam sampai 1 jam, Pak, ya. Ya, itu akan membantu menguatkan ginjal Bapak, ya. Jadi napas itu akan membantu menguatkan ginjal Bapak. Jangan sampai nanti Bapak sudah gulanya tinggi, nanti itu efeknya salah satunya adalah bisa gagal ginjal loh, Pak. Ya, Pak. Bisa gagal ginjal, stroke loh, Pak, kena serangan jantung dan lain-lain. Sebab ginjal itu adalah rajanya penyakit. Ya, itu adalah gula itu adalah rajanya penyakit. Ya, jadi Bapak mesti ini waspada, Pak. Waspada, Pak ya. Jangan sampai Bapak terlena, udah enakan Bapak nanti ngeblow, nanti enggak, nanti ngeblow, Pak. Sudah sehat pun mesti ngeblow, Pak. Jalankan, Pak. Ini sangat-sangat baik, Bapak. Kalau Bapak ngeblow konsisten, terus jalankan, Pak. Nanti ginjal Bapak semakin bagus,
lever Bapak semakin bagus, semuanya semakin bagus. Bapak walaupun usianya sudah tua seperti saya, usia 69, kayak masih 59 atau 49, seperti demikian. Ya Pak ya? Masih perkasa gitu ya Pak ya. Iya, mantap. Kalau itu Pak, saya tanya satu lagi Pak. Kalau air itu di blow-nya berapa menit Pak? 5 menit, 10 menit, atau tergantung banyaknya air? Ya paling kecil kalau air segelas itu 2 menit Pak. Kalau nanti airnya semakin banyak lagi, waktunya Bapak tambahin. Ya. Kalau saya sih lebih biasa ngeblow itu sebanyak 2 liter itu saya ngeblow selama 10 menit Pak. Supaya gelombang terahertznya itu padat di situ Pak dia Pak. Sehingga kalau kita minum itu bagaikan kayak minum air zam-zam Pak. Nah, gitu. Iya. Mantap. Kekuatannya berapa hari itu Pak? Kalau kita ngeblow itu misalnya di galon gitu misalnya bisa sampai 5 liter, 10 liter. Itu keluar berapa hari itu ya hasil blow itu? Ya kalau Bapak udah ngeblow, Bapak simpen di dalam suatu galon plastik juga nggak apa-apa. Bapak tutup Pak, itu bisa tahan lama Pak. Bisa tahan lama, bisa seminggu 2 minggu, bahkan bisa lebih lama. Maaf ya, kalau bisa sih kita anjurkannya itu cuma paling 6 jam saja. Ya, 5-6 jam saja. Kalau terlalu lama nanti molekul oksigennya itu pecah lagi, membesar lagi, itu efisiensinya turun lagi. Ya, kita tidak harapkan orang untuk memakai terlalu lama, Pak. Lebih bagus sih satu hari aja lebih efektif, Pak Asep. Oh gitu, Ya, 24 jam Pak ya? 6 jam saja Pak, yang 6 jam saja. Yang tertinggi, efektivitas tertingginya itu kalau nggak nanti dia nurun Pak. Antisipasinya gitu Pak ya? Ya, kan kita mau hasil terbaik. Mau terbaik, kenapa kita harus malas Pak? Ya kan sambil mau minum air otomatis kita ngeblow. Jadi kalau kita nanti dulu banyak bikin dia berhari-hari, akibatnya efektivitasnya agak kurang Pak. Ini sudah dicoba, sudah dites dengan di lab ya, hasil ininya ya lebih kurang 5-6 jam ya, lebih baik. Ya terbaik lah Pak. Dengan itu kan Bapak kan lebih rajin Pak untuk ngeblow Pak. Ingat lagi mau nggak mau ngeblow lagi. Ya, insya Allah Pak. Oke ya. Ya, terima kasih Pak Simse dan Pak Hartono sudah memberi penjelasan kepada saya. Ya, Pak Asep, bermanfaat kepada kita semua ini. Iya, terima kasih. Jadi ingat ya, gula itu adalah betul kata Pak Simse itu sumber yang itu paling jahat ya, sumber penyakit bisa ngerembet kemana-mana nanti yang lemah diserang ya. Jangan lagi ini Pak. Terus gini, usahakan konsistennya ini penting Pak, karena banyak orang itu nggak konsisten ya. Terus paling jahat musuh yang paling berat itu mulut kita Pak. Makan harus dijaga Pak, mulut kita paling jahat ini Pak. Jadi kalau ini nggak konsisten nanti bisa naik lagi. Jadi usahakanlah dia konsisten, check up-nya konsisten, blow-nya konsisten, makannya juga konsisten, istirahat konsisten. Nanti setelah dia turun dalam masa tertentu yang benar-benar stabil, Bapak boleh mulai kurangin obat, terus nanti itu karena sudah banyak yang sudah terbukti Pak, bisa dia sembuh Pak. Saya punya pasien itu sudah hampir kadang-kadang 2 digit, kadang-kadang sudah sampai 2 digit ya 90 sekian 100 lebih kurang Pak. Ya, dari 300 lebih. Terus pendeta Uliman dari 500 sekarang sih sudah normal kelihatannya. Ya, jadi sama Pak. Jadi sudah ada kasus-kasus yang mereka yang sudah sembuh kalau konsisten. Jadi kita aja nggak konsisten, penyakitnya juga manja lah Pak. Oke, mudah-mudahan sudah bisa terjawab ya Pak Asep ya. Ya, terima kasih Pak Hartono. Sama-sama. Oke. Ini Pak Nelo boleh dihidupin videonya, ini sudah pertanyaan kesekian nih orangnya belum hidupin video ini. Kalau penyakit jantung boleh langsung di blow di arah jantung. Nah, ini pertanyaan ini saya mau tahu dulu jantungnya jantung apa, jantung akut atau dia sudah jantungnya gimana ya, harus tahu dulu gitu ya. Oke, silakan mungkin Pak Sinsekim lebih jelas ya, lebih detail. Silakan. Jadi Pak, ketika kita pengen ngeblow di suatu tempat itu, biasanya kita itu melakukan diagnosis, mengambil data. Misalnya kalau kita pengen ngeblow di bagian jantung, data apa yang kita mesti dapatkan supaya aman?
detak jantungnya, Pak. Kalau detak jantungnya sudah tinggi, kita tidak boleh blow di situ. Atau dia ada darah tingginya tinggi, tidak boleh di blow di bagian atas. Karena alat itu mengandung panas, walaupun pakai yang kecil. Nah, panas itu bisa menaikkan detak jantung. Nah, kalau detak jantungnya naik, bisa menaikkan tensi. Nah, jadi kita mesti jangan main ngeblow aja, usah ke jantung, ngeblow di tempat jantungnya. Ya, kita mesti ambil data. Bagaimana detak jantungnya tinggi nggak? Ya, kalau detak jantungnya tinggi atau gangguan tidak beraturan detak jantungnya, itu juga tidak boleh di blow di tempat jantungnya. Karena di situ alat itu mengandung panas. Jadi panas itulah yang menaikkan detak jantung. Jadi kalau detak jantungnya naik, sehingga kerja jantung menjadi lebih capek lagi, sehingga nanti tensinya juga menjadi naik, nanti bisa menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi boleh apa tidak, tergantung hasil pemeriksaan kita. Kalau tensinya bagus, detak jantungnya bagus, boleh di blow di tempat tersebut. Tapi kalau tensinya tinggi, detak jantungnya tidak beraturan, tidak boleh di blow di tempat sekitar jantung, karena alat ini mengandung panas walaupun yang kecil. Demikian penjelasan saya. Oke, terima kasih Pak Sinseki, ini luar biasa ya. Jadi benar-benar harus diagnosis awal ya, mudah-mudahan ya jangan asalan. Kalau ini leader yang mau ngeblow ya tolong minta data awal dulu ya, dicek dulu gimana ya. Jadi mereka punya kasusnya gimana sehingga kita tidak salah dalam melangkah ya, karena bisa fatal kadang-kadang ya. Oke, masih ada pertanyaan terakhir? Ya. Satu pertanyaan terakhir saja, satu pertanyaan terakhir, habis ini kita tutup karena Sinta juga sudah capek ya, udah seharian ini harus nge-zoom lagi. Oke ya, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada mungkin cukup saja hari ini sampai di sini. Silakan Sinseki, mungkin ada pesan-pesan terakhir agar bisa membantu masyarakat atau teman-teman. Silakan. Ya, jadi tindakan pencegahan itu lebih baik daripada tindakan pengobatan. Maka itu kita harus setiap hari itu melakukan banyak-banyaklah yang baik buat tubuh kita, buat sesama kita, dan yang utama kepada Allah Sang Pencipta. Nah, ketika kita tidak melakukan yang baik kepada tubuh kita, kita bisa sakit. Atau tidak melakukan yang baik kepada sesama kita bisa sakit. Atau kita juga jauh oleh Yang Maha Kuasa yang tadi dibilang oleh Pak Hartono, ya. Jadi mesti sehat, tubuh, jiwa, dan rohani kita mesti sehat. Sehingga kalau semuanya sehat, dengan otomatis tubuh kita sampai masa tua kita sehat. Tapi mati enggak? Iya, kalau Tuhan udah waktunya panggil ya mati juga sama. Demikian penjelasan saya, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Oke, terima kasih ya. Jadi demikian malam ini ya, semoga bisa membantu ya rangkumannya ya. Jadi kita harus sehat jasmani rohani, kita harus punya pikiran positif, jangan negatif, jangan banyak stres, jangan multitasking. Stamina harus sehat, ya. Gizi harus bagus, tidur istirahat harus bagus, oksigen, ya, bernapas, latihan, olahraga, kalau bisa meditasi. Tambahan meditasi akan membuat kita lebih tenang. Terus kita kuranginlah konsumsi obat-obatan, ya, ataupun yang menambah keperkasaan dan sebagainya, ya, kesehatan darah kita dan sebagainya. Terus hati-hati, jangan terlalu sering kita memikirkan melakukan khusus pria ya, jangan terlalu sering memikirkan misalnya kita mengasalah seks ya, kita memikirkan cewek lain atau apa, itu tidak baik. Ya, banyak apabila tidak tersalurkan dengan bagus, itu banyak sekali yang terakhir adalah penyakitnya prostat. Ya, prostat. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi keperkasaan kita dijaga kalau kita bisa memanagenya dengan bagus, menjaganya dengan bagus, bukan sembarangan ya, bukan hanya masalah kualitas, kuantitas, tapi semuanya harus bagus. Ya, demikian, semoga semuanya di sini jadi pria-pria perkasa. Semoga bisa membantu yang lain untuk menjadi lebih perkasa.
Semoga kita juga bisa membantu sesama, bisa sehat, semua jasmani dan rohani. Salam Aitera, selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Kim. Terima kasih semuanya. Selamat malam, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.